Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengelolaan dan standarisasi SDM pergudangan. Nah, apa yang kita akan bahas pada sesi kali ini, yang pertama itu adalah mengenai budaya perusahaan. Kita akan melihat dan belajar, berdiskusi seperti apa budaya organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan manajemen, karena ini berkaitan dengan pengelolaan manajemen sumber daya manusia di gudang. Kemudian apa dan bagaimana tugas masing-masing personel atau setiap orang yang ada di gudang, di pergudangan. Kemudian yang terakhir itu adalah apa yang menjadi tujuan, kemudian bagaimana mengukur dari kinerja di setiap masing-masing fungsi yang ada di dalam gudang. Nah, poin yang pertama kita akan diskusikan yaitu mengenai budaya perusahaan. Teman-teman, budaya perusahaan ini bisa dikatakan sebagai suatu hal yang sifatnya formal, yang biasanya ini digambarkan atau dicantumkan ya di dalam misi, kemudian visi serta tujuan yang umumnya itu dipublikasikan dalam bentuk aturan, kemudian norma ya, prosedur yang ada di dalam perusahaan ya. Nah, bagaimana ungkapan budaya formal perusahaan ya, misalnya di dalam visi atau misi suatu perusahaan, yaitu misi yang menggabungkan tujuan ya, kebijakan dan juga struktur kekuasaan atau kewenangan di dalam mencapai suatu tugas-tugas di dalam perusahaan tersebut. Kemudian visi yaitu menggabungkan nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan atau nilai-nilai yang dibentuk oleh pendiri mungkin ya, pendiri dari suatu perusahaan, apa yang menjadi nilai atau core value dari perusahaan tersebut, kemudian diyakinkan, diyakini gitu ya, menjadi suatu hal yang sifatnya abadi. Misalnya seperti mungkin teman-teman pernah mendengar Toyota Way gitu ya, itu merupakan nilai-nilai dari suatu perusahaan ya. Kemudian tujuan itu merupakan atau goal itu sasaran yang sifatnya strategis, kemudian diturunkan menjadi taktis, kemudian dalam proses pelaksanaannya itu bersifat operasional ya, yaitu dari ke bawah ya, dari top manajemen atau puncak pimpinan itu turun ke bawah, yang tujuannya tentu memiliki fungsi dan peran masing-masing ya, dan juga diukur bagaimana tanggung jawab dari masing-masing individu yang terlibat di sana. Selain budaya itu digambarkan menjadi budaya formal, juga digambarkan atau dituliskan dalam bentuk yang informal. Apa sih yang dimaksud dengan budaya informal suatu perusahaan? Atau budaya informal ini juga sering sifatnya terselubung gitu ya, seperti sebagai nilai atau bentuk kepercayaan yang tidak bisa disebutkan namanya. Ya. Misalnya suatu perbedaan yang kontras, mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana sebuah organisasi satu dengan organisasi yang lainnya di dalam mengelola operasional organisasi mereka, organisasi perusahaan mereka. Nah, ini kita bisa lihat contohnya seperti sebuah yayasan gitu ya, yayasan amal itu tentu pengelolaan atau budayanya akan berbeda dengan suatu perusahaan swasta yang benar-benar menerapkan garis instruksi atau perintah seperti itu. Kemudian antara organisasi tentara gitu, militer gitu ya, dibandingkan dengan misalnya sebuah tim sepak bola. Tentu perintah-perintah yang diberikan oleh pimpinan atau komandan dari militer atau tentara tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh kapten gitu ya, sebagai pimpinan di dalam sebuah tim. Kemudian antara layanan masyarakat sipil gitu, atau di misalnya teman-teman mengurus surat keterangan gitu misalnya ke kecamatan, dan juga kalau misalnya teman-teman berbelanja di
sebuah department store tentu akan berbeda pelayanannya ya. Mungkin teman-teman akan merasa di sebuah department store atau misalnya sebuah toko retail yang dalam tanda kutip punya nama gitu, teman-teman akan merasa seperti sangat-sangat dilayani ya, berbeda mungkin ya, mungkin kesannya dengan misalnya teman-teman mengurus surat keterangan apa, pergi ke catatan sipil misalnya seperti itu ya. Kemudian selain hal-hal seperti pakaian, kemudian gaya atau apa istilahnya, bentuk bangunannya ya, kemudian tata ruang segala macam, kemudian perbedaan yang lain itu akan ditemukan dalam sikap ya, yang menjadi apa istilahnya softwarenya manusia ya, bagaimana sikap kemudian nilai dan keyakinan yang ada di dalam setiap personel yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini akan menentukan bagaimana keputusan dibuat oleh suatu perusahaan ya. Nah, sebagai contoh misalnya teman-teman bisa melihat bagaimana pimpinan sebuah universitas atau misalnya fakultas, kita lihat misalnya dari prodinya gitu ya, bagaimana sikap kaprodinya, teman-teman sudah bisa membayangkan seperti apa sikap prodi atau pimpinan sebuah fakultas ini akan mengambil sebuah keputusan ya. Kemudian ada juga disebutkan atau digambarkan sebagai budaya total ya, di mana mungkin teman-teman sering mendengar istilah TQM ya, Total Quality Management. Nah, ini adalah suatu bentuk budaya total dari sebuah budaya perusahaan ya. Dari semua bentuk manajemen ya, terdapat cara-cara pengelolaan yang cukup keras, kemudian apa istilahnya tegas gitu ya, kemudian objektif, kemudian penentuan yang jelas mengenai langkah-langkah pengelolaan, serta kepercayaan terhadap nilai-nilai dan keterampilan yang sifatnya sangat-sangat subjektif ya. Nah, dari budaya total perusahaan ini bisa dilihat atau diwujudkan dalam tujuan dan kebijakan serta peranannya seperti apa ya. Kemudian apa sajakah struktur atau prosesnya, tentu di sini ada teman-teman bisa melihat bagaimana struktur organisasi sebuah perusahaan, teman-teman bisa melihat garis tegas yang antar satu bagian dengan bagian yang lain, bagaimana mereka melakukan koordinasi gitu ya, bagaimana mereka berkomunikasi ya. Kemudian di mana si pembuat keputusan itu berada gitu ya, apakah boleh dalam level-level tertentu sudah membuat keputusan yang sifatnya strategik atau dia hanya sebagai sifatnya operasional atau melakukan sifatnya taktis ya. Nah, ini yang dimaksud dengan mengapa dan apa dari sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah power atau kekuatan ya. Siapa yang memiliki akses ke sumber daya yang mana? Nah, di sini bisa digambarkan sebagai seorang pimpinan itu bagaimana mereka memiliki sumber daya network ya atau jejaring yang untuk membuat mengembangkan perusahaan mereka. Kemudian di mana otoritas pusat? Misalnya sebuah grup perusahaan yang besar, apakah sifatnya mereka melakukan keputusan itu bersifat sentralisasi, harus dilakukan di pusat, atau justru desentralisasi, itu boleh dibuat oleh masing-masing cabang. Contohnya dalam pemerintahan kita saat ini, Indonesia ya, kita melihat skupnya cukup besar, bahwa sekarang sampai tingkat pemerintahan daerah tingkat 2, kabupaten kota, itu sudah boleh membuat sebuah undang-undang. Nah, ini sifatnya yang otonomi ya. Jadi desentralisasi yang sebelumnya sentralisasi terpusat di pemerintah pusat. Demikian juga misalnya sebuah organisasi perusahaan atau yayasan yang mana mempunyai banyak cabang-cabang di beberapa kota, itu bagaimana mereka membuat suatu keputusan. Nah, ini yang dimaksud dengan di mana dan kapan ya sesuatu itu dibuat di dalam perusahaan. Kemudian yang budaya yang ketiga yaitu bagaimana kemitraan atau hubungan antar lembaga atau dengan orang di sini ya, bagaimana tingkat dukungan dan kepercayaan. Kemudian apa yang dihargai dan apa struktur penghargaan yang terkait. Nah, ini yang dimaksud dengan siapa dan bagaimana perusahaan tersebut
dalam mengelola atau menjalankan perusahaan tersebut. Nah, 3 budaya yang digambarkan di dalam perusahaan tersebut bisa kita terapkan atau kita lihat di dalam pelaksanaan mengimplementasikan pengelolaan sumber daya di dalam pergudangan. Tentu ini sifatnya ada yang strategis, kemudian ada sifatnya yang taktis, kemudian ada sifatnya yang operasional. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen di sini didefinisikan secara beragam, ya. Beberapa definisinya yaitu membuat orang melakukan sesuatu. Jadi manajemen itu adalah bagaimana seorang manajer, ya, seorang yang pengelola itu bisa meyakinkan seseorang untuk melakukan pekerjaan untuk si manajer itu, atau untuk si departemen, atau untuk si bagian, atau untuk organisasi skupnya besar, ya. Misalnya di dalam organisasi pendidikan, bagaimana seorang rektor itu bisa meyakinkan atau membuat dekannya atau wakil rektornya itu bekerja untuk memajukan pendidikan, memajukan institusi, ya, memajukan universitas. Nah, kemudian manajemen juga didefinisikan sebagai untuk mencapai tugas dan membangun tim dan mengembangkan individu. Nah, dari sini teman-teman bisa kita lihat bahwa tugas manajer itu cukup berat. Ya, kalau saya bilang cukup berat, kenapa? Karena yang pertama adalah mengajak, berusaha meyakinkan supaya orang atau yang menjadi bawahannya itu mau melakukan sesuatu untuk menyelesaikan tugas-tugas, untuk menyelesaikan misi dan visi dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengajak atau memastikan bahwa setiap individu, setiap orang yang ada di dalam tim atau dalam bagian dari si manajer tersebut yang dikelola tersebut itu mencapai tugas, ya, melaksanakan tugasnya, kemudian dia harus membangun semangat timnya, kemudian dia si manajer ini juga harus melatih dan mendidik, membimbing setiap anggota timnya, ya, setiap individu supaya selalu satu tujuan. Ya. Nah, dalam mengelola pekerjaan yaitu melibatkan 4 aktivitas atau manajemen dasar, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian, organizing plan into action, kemudian pengarahan, directing action to achieve result, kemudian pengendalian, controlling the outcomes atau result of action, atau biasanya orang mengenalnya dengan istilah POAC atau POAC gitu ya. POEC ya, POEC. Nah, itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan perencanaan atau planning? Mengidentifikasi situasi saat ini. Bagaimana sih kondisi dari organisasi kita? Bagaimana persaingan antara perusahaan kita dengan perusahaan pesaing, perusahaan luar? Bagaimana persaingan dengan perusahaan yang tidak sejenis? Bagaimana dengan pesaing dengan yang kira-kira yang akan muncul di dalam pasar? Kita harus menentukan situasinya. Bagaimana kondisi ekonomi saat ini? Ya. Kemudian menentukan hasil yang ingin dibutuhkan. Ini tujuannya. Kita dalam melakukan suatu kegiatan, kita mau ngapain? Tujuannya apa? Apakah kita ingin perusahaan kita menjadi besar? Apakah kita ingin perusahaan kita ya biasa-biasa saja, kemudian tapi dalam size ya, atau ukuran, tapi menghasilkan profit yang cukup besar, gitu ya. Kemudian menetapkan maksud dan tujuan dari setiap aksi atau kegiatan kita. Kemudian mempersiapkan anggaran dan mengembangkan standar, menentukan apa yang harus dilakukan. Ini step-stepnya sudah mulai sifatnya operasional ya atau taktis. Kemudian menetapkan tenggat waktu atau skala waktu, jadi harus ada terukur ya, kapan melakukan apa dan bagaimana hasilnya, selalu ada tercatat di situ. Nah, kemudian menetapkan kebijakan yang diambil. Apakah kebijakan ini sejalan atau bertentangan dengan peraturan atau prosedur yang sudah dikembangkan sebelumnya atau sudah ada sebelumnya. Kemudian mengembangkan program dan prosedur dan menetapkan
rencana tindakan, actionnya. Ya, ini planning atau perencanaan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilihat atau dibuat di dalam melakukan sebuah manajemen, baik itu manajemen organisasi, apapun bentuk organisasinya ya, laba, profit, non profit gitu ya. Tentu di sini ada perencanaan, mau ngapain istilahnya seperti itu. Kemudian dalam posisi pengorganisasian atau organizing plan into action. Bagaimana kita bisa meyakinkan tadi ya, seorang manajer tadi meyakinkan bahwa timnya itu bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Yang pertama, menentukan sumber daya apa yang akan digunakan. Jadi saya membutuhkan orang, peralatan, kemudian materialnya apa, itu benar-benar harus diperhitungkan, dipertimbangkan. Nah, kalau di keilmuannya itu istilahnya 4M 1T. Ya, apa itu 4M 1T? M yang pertama itu adalah material, gitu ya, atau bahan. Kemudian M yang kedua itu adalah mesin, ya, peralatannya. Kemudian M yang ketiga itu adalah method, dan M yang keempat itu adalah money. Ya, jadi kalau nggak ada uangnya nggak bisa bergerak juga gitu ya. Kemudian 1T-nya atau T-nya itu adalah time atau waktu. Nah ini sumber daya yang harus digunakan, dikelola dengan baik supaya bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya menguntungkan atau efisien. Kemudian menentukan bagaimana memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian mendefinisikan atau merancang tingkat pekerjaan, kemudian tanggung jawab, kemudian otoritasnya ada di area-area mana saja. Nah, kita harus tentukan di situ. Kemudian penataan hubungan kerja, jalinan komunikasinya, koordinasinya seperti apa. Jangan sampai 4M 1T ini terbuang sia-sia. Ya, misalnya ada delay waktunya loading, waktunya picking, misalnya ngambil barang ke gudang. Kemudian bagaimana proses pemberangkatannya, kapan harus menghubungi vendor, kapan harus menghubungi bagian maintenance. Nah, ini harus benar-benar organizing dengan baik ya, supaya apa yang telah direncanakan tadi, yang waktu kita membuat planning tadi itu berjalan dengan sesuai sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian merancang sistem kerja, ini berkaitan dengan metode, bagaimana supaya prosesnya itu benar-benar efisien, ya. Kemudian menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai tambah, gitu ya, atau added value. Nah, kemudian mengalokasikan pekerjaan ini, maksudnya ini membagi-bagi ya, ini merupakan tanggung jawab atau otoritas siapa. Ini kita alokasikan masing-masing sesuai dengan waktunya, sesuai dengan porsinya pekerjaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengarahan, ya, directing action to achieve result. Nah, di sini adalah tugas dari seorang manajer yang membutuhkan ya soft skill yang mampu memberikan motivasi, mampu membimbing atau membina timnya ya, secara individu maupun secara kelompok. Di sini dikatakan mengembangkan saluran komunikasi. Bagaimana caranya kalau misalnya terjadi permasalahan atau menemukan jalan buntu, si manajer ini, ya, si manajemen ini bisa memecah, ya, menghilangkan sumbatan-sumbatan komunikasi yang ada. Jadi tidak ada istilah saya nggak suka sama si A, tidak suka sama si B. Jadi komunikasinya semua lancar. Si A cuma tidur doang, si B cuma main gadget doang. Itu akan menjadi sebuah tugas bagaimana si manajer ini melakukan langkah directing ya, directing action ya, melakukan pengarahan, kemudian mengkoordinasikan tindakan dengan tim atau kelompok ya, menilai gaya kepemimpinan individu, misalnya si A ini gayanya dengan memimpin tim kecilnya itu casual atau misalnya nyantai gitu ya. Kemudian si B ini memimpin tim kecilnya, dia itu harus sesuai tepat waktu, achieve target ya, segala macam. Nah, kemudian melatih dan mengembangkan individu, tentu si manajemen atau manajer ini harus melihat ya, masing-masing individu ini kekuatannya atau kemampuannya di mana sih. Jadi mereka harus benar-benar mengetahui kelemahan, kekurangan, kelebihan dari si timnya mereka ya, secara individu.
Nah, kemudian mengidentifikasi kesempatan untuk belajar. Ya, jadi belajar itu tidak selalu itu di dalam kelas gitu misalnya. Belajar misalnya contohnya saya gitu yang dilihat oleh atasan, oh sebenarnya saya mampu melakukan satu atau dua hal tapi itu bukan bidang pekerjaan saya, kemudian saya dipindah ke bagian yang lain untuk belajar di situ. Nah, supaya harapan nanti ketika saya selesai mendapatkan sesuatu dari apa yang saya pelajari bisa diterapkan di dalam tim atau bagian saya. Nah, kemudian mengenali apa yang perlu dipelajari, seorang manajemen atau seorang manajer ini harus jeli melihat kira-kira apa yang dibutuhkan oleh timnya, apa yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Jadi dia mengenali apa yang perlu dia pelajari dan apa yang harus dipelajari oleh secara individu maupun secara kelompok. Kemudian menentukan efektivitas operasional dan juga orang. Ya, jadi bagaimana kita melakukan sebuah operasi pekerjaan, ya, aktivitas pekerjaan yang efektif, ya, tidak membuang-buang 4M 1T tadi. Ya, kemudian bagaimana mengelola sumber dayanya orangnya. Kalau misalnya di dalam gudang, pekerjaan di dalam gudang, bagaimana kita menyusun sebuah struktur organisasi, sebuah tim supaya pas gitu ya. Tidak terlalu banyak orang yang bagian terima aja receiving barang, kemudian loading, semua loading gitu ya. Jadi harus sama-sama dilihat atau diperhatikan bagaimana pengelolaan sumber dayanya itu sendiri. Kemudian mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi isu-isu pekerjaan, kondisi, situasinya itu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Jangan sampai sebagai seorang manajer yang dalam hal ini bertanggung jawab terhadap timnya itu tidak mengetahui ada hal-hal atau kelompok-kelompok atau friksi-friksi yang terjadi ya di dalam timnya sendiri ataupun di dalam organisasi keseluruhan. Nah, kemudian dalam hal pengendalian ya, tadi sudah planning, organizing, kemudian action, sekarang pengendalian, controlling ya. Bagaimana kita mengontrol hasil ya, kemudian yang sudah dilakukan dari aksi-aksi tadi yang sudah dilakukan ya, yaitu menggunakan standar ya, standar untuk memantau kinerja. Nanti kita di sesi akhir kita akan membahas mengenai kinerja ya, Key Performance Index, bagaimana mengukur kinerja ya. Kemudian membuat control dan tindakan ya, tindakan untuk melakukan evaluasi kalau misalnya terjadi pelencengan, bukan pelencengan, apa istilahnya, melenceng dari apa yang menjadi tujuan akhir itu harus segera dikendalikan gitu ya, dikontrol. Kemudian mengevaluasi hasil, apakah hasilnya yang dilakukan sudah mendekati apa yang diharapkan ya. Kemudian mengenali masalah-masalah yang muncul, misalnya masalah waktunya terlalu mepet, atau misalnya materialnya kurang ya, atau misalnya space di dalam gudang itu semakin menipis, semakin berkurang karena material datang terus ya, receiving datang terus. Nah, ini segera dikendalikan atau dikontrol. Nah, kemudian pemantauan terus-menerus. Jadi seorang manajer itu benar-benar harus melihat bagaimana kondisi timnya, gimana kondisi operasi yang terjadi ya. Kemudian melakukan penilaian kinerja, jadi melihat masing-masing individunya, mereka sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan atau disepakati, kemudian melakukan atau mengambil tindakan untuk korektif. Misalnya ada yang keliru, ya segera diperbaiki, kemudian ada yang melakukan kesalahan, mungkin kesalahannya berat, ringan, atau sedang, ya diberikan semacam pengingatan gitu ya, pengingatan, dan mungkin mengambil tindakan yang lebih tegas yang sifatnya tidak merusak komunikasi atau hubungan dan tidak mengganggu aktivitas untuk mencapai tujuan. Kemudian melakukan perbaikan ya, tentunya di sini perbaikan-perbaikan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dievaluasi. Nah, teman-teman, di dalam gudang, ya, di dalam pergudangan, di sini ada beberapa tugas-tugas yang ada. Ya. Kalau dilihat di sini dibagi menjadi 4 level. Ya. Level yang pertama itu adalah operator atau sifatnya level bawah pelaksana, gitu ya, atau kasarnya buruh. Gitu ya. Apa sih tugas-tugasnya? Gitu ya. Tugasnya ya tentu di sini diharapkan mempunyai kemampuan dasar ya dalam mempergunakan peralatan atau perlengkapan, misalnya bawa forklift,
menaruh barang di dalam palet, kemudian melihat di mana posisi barang saat ini, gitu ya. Kemudian bagaimana cara memarkir truk dan sebagainya. Ya. Kemudian menerapkan pengetahuan tentang prosedur yang tentu level operator ini harus memahami apa yang dimaksud dengan instruksi kerja atau IK, working instruction, kemudian apa yang disebutkan di dalam SOP, ya, standard operating procedure-nya. Mereka harus benar-benar memahami itu. Nah, ini adalah tugas dari manajer untuk memberikan pemahaman itu dan memberikan penilaian dalam melakukan pekerjaannya, ya, menampilkan pekerjaan secara fisik yang dibutuhkan. Tentu ini istilahnya di gudang itu membutuhkan skeletonnya, ya, kekuat muscle-nya. Nah, kemudian memiliki pelatihan yang sesuai dengan tugas dan pekerjaan, karena mereka ini sifatnya menjalankan pekerjaan secara fisik. Tentu di sini dibutuhkan pelatihan-pelatihan, misalnya bagaimana menerima barang-barang yang mudah pecah, ya, bagaimana yang barang-barang yang sifatnya cair, bagaimana mengirim produk atau barang yang berharga, ya, valuable, atau dalam cold chain gitu misalnya, suhunya harus tetap terjaga. Nah, ini mereka harus mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaannya. Jangan sampai nanti bagian atau tugasnya adalah sebagai operator forklift, dia melakukan hal-hal misalnya penerimaan barang, melakukan pengecekan sebagai checker, dan nah itu sudah tidak sesuai, ya, kecuali gudangnya kecil gitu, yang istilahnya tidak luasnya hanya berapa meter persegi gitu, ya, di bawah 5 meter persegi, orangnya sedikit, ya tentu dia harus memahami bagaimana menerima barang, bagaimana menyimpannya dan sebagainya, ya. Kemudian membutuhkan surat izin, ya, surat izin untuk mengoperasikan peralatan, ya. Kalau misalnya operator crane, kemudian operator forklift, itu tentu punya surat izin operasional dalam mengendarakannya. Nah, apa yang dibutuhkan dalam level 1 ini atau operator ini, tentu secara akuntabilitas, secara kemampuan itu di bawah di pengawasan langsung dari atasannya, kemudian bekerja berdasarkan perintah lisan atau tertulis gitu, ya. Misalnya atasannya, kepala regunya itu bilang, udah picking yang ini saja, lakukan pekerjaan ini gitu, ya. Itu secara lisan. Secara tertulis mereka diberikan job description-nya, pekerjaannya, setiap hari kerjaannya ya melakukan itu terus gitu, ya. Kemudian mengikuti prosedur-prosedur operasional yang tadi SOP, kemudian prosedur kesehatan keselamatan kerja tentunya, kemudian mampu menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan mendasar di dalam gudang. Kenapa kok ngambil barang itu misalnya? Nah, karena dia sudah diberikan pelatihan dan sudah diberikan pemahaman mengenai SOP atau working instruction-nya, tentu dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Atau misalnya terjadi salah picking, nah tentu mereka juga harus, oh iya maaf salah picking gitu. Misalnya dia harus bisa menyelesaikannya dengan mudah. Nah, hasilnya seperti apa yang diharapkan, yaitu aman, ya, kemudian sukses dan tepat waktu dalam penyelesaian seluruh kerja yang dibebankan. Nah, jadi tidak ada istilahnya beban tugas tanggung jawab, harus berpikir bagaimana strategi melakukan proses pengiriman barang, ya, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian level yang kedua itu adalah storekeeper atau senior dari operator. Nah, kalau umumnya di Indonesia ini adalah kepala regu gitu, ya, atau kepala shift, ya istilahnya, ya, seperti itu. Banyak hal. Jadi secara fungsi, ya, secara fungsi ini memahami seluruh regulasi yang diterapkan dalam operasional tertentu. Gitu, ya. Kalau misalnya barang-barang yang disimpan di dalam gudang ini cukup istilahnya dangerous goods gitu, tentu ya harus memahami regulasi untuk penyimpanan dangerous goods seperti apa. Kemudian melakukan berbagai tugas seperti bongkar muat, kemudian picking atau pengambilan barang untuk menuan order, kemudian melakukan dispatching, ya, pengiriman barang, ya. Kemudian mengatur bagaimana si supir dalam melakukan parkir, ya, di loading dock. Kemudian mempunyai kemampuan mengoperasikan peralatan, ini bersama dengan si operator tadi yang mungkin membutuhkan lisensi dalam mengoperasikannya, tentu punya CEO. Nah, akuntabilitasnya seperti apa? Bekerja di bawah pengawasan. Pengawasan siapa? Pengawasan supervisor yang menjadi atasan langsungnya, ya. Kemudian memilih dari berbagai prosedur dan menyelesaikan tugas yang diberikan, ya. Kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan rutin, ya, tetapi merujuk permasalahan yang kompleks itu kepada atasan. Jadi kalau ada permasalahan yang sifatnya kompleks,
yang bukan menjadi kewenangan mereka ya diberikan ke atasannya ya, kepada supervisornya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini kalau misalnya ada kekeliruan pengiriman. Nah, si supervisor ini harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Mungkin saja bertanggung jawab terhadap beberapa orang yang dipimpin ya, operatornya. Kalau misalnya di sini operasionalnya cukup gede, luas gitu ya. Nah, di situ ada banyak operator di situ ya, tentu dibagi-bagi pimpinannya berapa orang. Nah, hasilnya seperti apa? Hasil pekerjaannya yang akurat ya, sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian level yang ketiga yaitu adalah senior storekeeper istilahnya, atau supervisor, atau manajer lini pertama. Ya, ada yang orang bilang supervisor, kemudian ada yang bilang asisten manajer kayak gitu, jadi banyak istilahnya. Nah, tugas-tugasnya apa? Menerapkan pengetahuan dari operasi-operasi pergudangan secara spesifik, ya. Merencanakan namun mengkoordinasikan aktivitas tunggal atau beberapa aktivitas lainnya, kemudian menyelesaikan permintaan yang sifatnya bersaing ya, jadi harus membalancekan ya antara ini adalah permintaan internal yang diutamakan, ini adalah permintaan eksternal untuk konsumen yang mungkin diprioritaskan nomor 2, atau mungkin pengirimannya atau permintaan konsumennya itu boleh ditunda gitu ya. Jadi si supervisor atau manajer lini pertama ini harus sudah mulai mampu menentukan prioritas mana yang harus didahulukan ya. Kemudian menerapkan praktik-praktik dan prinsip-prinsip pengawasan. Pengawasan kepada siapa? Pengawasan kepada bawahannya, yaitu tadi ya senior operator atau senior storekeeper, kemudian ada di bawahnya itu adalah operator gitu ya. Nah, kemudian akuntabilitasnya seperti apa? Memiliki keahlian teknis dan tata kelola yang kuat, mengorganisasi dan mengarahkan, mengendalikan bawahannya. Kalau tadi kita bicara mengenai manajemen, mereka ini sudah menjalankan yang namanya organizing, ya, kemudian directing, kemudian controlling, tapi belum melakukan yang namanya planning. Ya. Kemudian mengukur hasil dari pekerjaan, ya, hasil yang dikerjakan oleh para stafnya atau timnya, kemudian melakukan aksi-aksi yang diperlukan. Kalau misalnya ada hal-hal kesalahan, kekeliruan, itu harus segera diperbaiki. Kemudian mampu secara mandiri ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan operasional harian. Nah, ini istilahnya tidak perlu membutuhkan lagi arahan dari manajernya, tidak menunggu manajernya untuk memutuskan. Kalau sifatnya memang itu adalah permasalahan operasional harian. Misalnya operatornya nggak masuk 2 gitu ya. Mereka juga harus bisa mengambil keputusan dengan cepat apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian hasil yang diharapkan itu tentu efisien kemudian dan aman ya, dalam penanganan barang-barang atau material yang diberikan kepada pelanggan. Nah, level yang keempat ini adalah level yang tertinggi gitu ya di dalam pergudangan, itu manajer. Ya, manajer tugasnya adalah merencanakan, mengorganisir, kemudian mengarahkan, ya, memprioritaskan, kemudian memberikan tugas kepada bawahan. Tentu di sini sudah ada prinsip manajemen yang tadi ya, plan, organizing, kemudian controlling, ya, acting, ya, acting. Ya, kemudian mengendalikan, mengevaluasi efektivitas operasional, merencanakan, menerapkan perbaikan-perbaikan operasional dan prosedur. Ini sudah sifatnya sebagai pemikir itu istilahnya ya. Kemudian mengelola, mempergunakan pergudangan yang yang luas dan pengalaman dalam pengelolaan. Kemudian akuntabilitasnya apa? Memiliki keahlian secara teknis ya, dalam tata kelola yang kuat. Tentu sebagai seorang manajer harus tahu keahlian teknisnya seperti apa, bagaimana melakukan proses picking dan sebagainya, bagaimana melakukan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam gudang, kemudian bagaimana mengelola, membagi-bagi tugasnya, ya, dan mengukur tentunya. Kemudian menyelesaikan permasalahan setiap manajemen ya yang terkait dengan orang, konsumen, sumber daya, kemudian prosedur, kemudian praktek-praktek atau best practice-nya itu secara mandiri karena dia memang top levelnya atau istilahnya puncak pimpinan yang ada di gudang ya. Jadi dia mau minta pendapat sama siapa lagi gitu ya. Dia jadi harus benar-benar mandiri karena secara akuntability atau akuntabilitas dia harus memiliki keahlian teknis tadi. Nah, kemudian hasil yang diharapkan secara menyeluruh ya, operasional pergudangan itu menjadi lebih
efisien, kemudian aman, sesuai dengan budget dan tujuan dari perusahaan. Nah, kemudian teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai tujuan dan kinerja. Ya, setiap pengukuran itu memiliki proses yang berbeda, dan semua proses memiliki komponen input, proses, activity, dan output. Ya. Jadi tugas manajemen yang penting itu adalah memastikan penggunaan atau pemanfaatan input yang menjadi input, material dan segala macam yang secara efisien, ya, efisiensi aktivitas dan efektivitas outputnya. Ya, kemudian output ini terkadang menjadi yang paling sulit ya untuk diukur. Jika memang demikian, akan membantu untuk melihat dari sudut pandang pengguna atau pelanggan. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya kita mengukur apakah outputnya ini sudah mempunyai kualitas yang bagus, tentu kita akan melihat apakah konsumen kita itu merasa puas apa tidak. Ya, konsumen di sini kan ada dua ya, konsumen internal dan eksternal, seperti yang dikerjakan oleh kemampuan dalam hal manajerial memprioritaskan mana yang akan didahulukan. Nah, kita akan misalnya konsumen kita konsumen internal, kita akan tentu bertanya bagaimana Anda puas dengan apa yang hasil kerja yang kami lakukan gitu. Kalau misalnya mereka bilang tidak puas, berarti ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki ya. Kemudian menetapkan tujuan ya yang dapat diukur, ini merupakan panduan ya, panduan bagaimana kita secara individu ataupun secara tim ini meningkatkan diri gitu ya. Nah, itu teman-teman bagaimana kita apa namanya pengelolaan sumber daya manusia di dalam gudang. Nanti kita ketemu dalam sesi berikutnya.